Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba melakukan pembahasan perhitungan suatu bejana bertekanan, desainnya dari suatu study case seperti berikut. Suatu bejana dari steel SA 240 grade M tipe 316, bahannya didesain untuk memanaskan suatu campuran yang terdiri dari liquid A dengan laju alir 9500 pound per jam dengan densitas 67,5 pound per feet cubic, dan liquid B dengan laju alir 8500 pound per jam dengan densitas 63,5 pound per feet cubic. Pemanasan berlangsung selama 90 menit, sedangkan temperatur pemanasan 300 derajat Fahrenheit dengan tekanan 55 psig. Ini kita bisa anggap perhitungan yang akan kita lakukan menggunakan perhitungan internal pressure, karena tekanan gapnya lebih besar daripada 14,7. Jika di bawah 14,7 kita melakukan perhitungan dengan menggunakan external pressure. Oke. Kemudian diperkirakan volume tutup bejana bawah sebesar 10% dari volume total liquid. Oke. Dan tinggi bagian silinder diperkirakan 1,5 diameter bejana. Tutup atas berbentuk standar disit dan tutup bawah berbentuk corong konikel dengan sudut puncak 120 derajat. Bejana dilengkapi dengan nozzle pemasukan liquid di bagian atas, pengeluaran larutan di bagian bawah, dan manhole. Sambungan pada bejana menggunakan pengelasan tipe double welded butt joint dan faktor korosi sebesar 1/16 inch. Oke. Untuk melakukan perhitungannya, ini kita melakukan tinjauan dari buku desain bejana bertekanan Kusnarjo 2010. Yang pertama kita harus lakukan menulis semua parameter yang diketahui di study case ini. Ada yang pertama bahan bejana dari steel SA 240 grade M tip 316. Kemudian akan diketahui F-nya, maksimum strength-nya sebesar 17.900 psi. Nilai F ini dapat kita, ada dua cara sebenarnya untuk mengetahui nilai F ini, yaitu dengan melakukan perhitungan dari tekanan sekian, nanti bahan cocok yang mana. Karena ini masih basic untuk perhitungan bejana bertekanan, jadi nilai F langsung ditinjau dari buku Kusnarjo, yaitu ada di tabel 2.2, 2.3 dan 2.4 dengan bahan SA 240 grade M tipe 316. Itu pada suhu temperatur 300 Fahrenheit memiliki nilai F sebesar 17.900 psi. Kemudian massa A 9, ini kita hitung dengan basis operasi 1 jam ya. Massa liquid A 9.500 pound, densitasnya sekian. Massa liquid B sekian, densitas B sekian, temperaturnya sekian, tekanan, semuanya. Ini residence time atau waktu tinggalnya sekiranya dipanaskan di dalam tangki itu berapa lama, kayak gitu. 90 menit tadi ya, kita satukan ke jam karena basis kita jam operasi 1,5 jam. Dan LS atau tinggi bagian silindernya 1,5 diameter. Kemudian volume tangki bawah itu 10% dari volume total liquid VL ini ya. Dan VL sendiri 0,7 dari volume total. Nah, ini kita asumsikan bahwa bejana yang kita desain yaitu
dengan pengaduk dan pemanas sesuai literatur di gambar 2.1 Kusnarjo 2010. Itu apabila menggunakan pengaduk dan pemanas, VL sama dengan 70% VT atau 0,7 VT. Mengapa kita asumsikan ini pengaduk dan pemanas? Dari study case itu tidak ada yang mengatakan bahwa ada kontaktor gas, namun di sini ada dipanaskan. Berarti kita asumsikan ada pengaduk dan penganasnya karena untuk mencampur. Kemudian tutup atas standar disk heat, tutup bawah corong conical dengan sudut puncak 120 derajat atau setengah sudut puncaknya 60. Kenapa kita ambil setengah? Karena nanti biasanya di perhitungan kita menggunakan setengah alfa. Jadi langsung kita buat di sini. Kemudian tipe pengelasan double welded butt joint ini memiliki nilai E 0,8. Nilai ini dapat dilihat di tabel 2.1 di faktor pengelasan. Itu double welded butt joint jenis pengelasannya mempunyai nilai faktor pengelasan 0,8. Kemudian faktor korosi soal tadi skor 16 inch. Setelah semua parameter kita inputkan, kita coba untuk mencari densitas campurannya. Masa A, oke, densitas A, oke, masa B, densitas B. Kita inputkan dulu aja. Pertama kita cari volume. Volume itu kan massa dibagi density ya. Oke, massa B dibagi densitasnya B. Ketemu volume A, volume B sudah ketemu. Maka volume campuran juga akan ketemu. Tinggal ditotal saja, massa campuran juga sudah pasti ketemu. Densitas campuran rho sama dengan M per V. Ini ya. Kurang lebihnya densitas campurannya sekitar 65,55 pound per feet kubik. Setelah melakukan perhitungan densitas campuran, kita tinjau untuk menentukan diameter LS nya atau tinggi bagian silinder, HA atau tinggi bagian atas, HB atau tinggi bagian bawah jana. Yang pertama kita lakukan mencari volume liquid. Sebenarnya ini sama dengan volume campuran tadi, tapi tak apa. Ini templatenya sudah saya buat sebelumnya ya. Nanti kalau misal mau download template ini bisa kunjungi ini link www.atomwani.blogspot.com. Nanti akan disediakan templatenya buat pengerjaan. Apabila ada jenis soal yang lainnya tinggal input kayak gitu. Mempermudah sih, tapi harus paham. Oke, yang pertama massa liquid A sekian, dan densitas liquid A sekian. Kemudian massa liquid B, kemudian densitas liquid B. Oke, kita lakukan pembagian, ketemu sekian sama atasnya. Oke, sudah. Jadi liquid, atau karena tadi sudah kita bahas 1 jam operasi, ini V liquid sebesar 274,599 feet kubik. Untuk volume total yang ada di tangki itu V liquid kita kalikan dengan residence time-nya. Karena ini tadi masih dalam 1 jam itu sekian, sedangkan dia harus bertahan di dalam tangki itu sebesar residence time kayak gitu 1,5 jam. Jadi harus dikalikan untuk mengetahui volume liquid yang ada di tangki kayak gitu kurang lebihnya. Mengapa harus dikalikan residence time? Nah, ketemu ini dari
tinjauan tadi kita dapatkan bahwa VT itu VL dibagi dengan 0,7 kayak gitu, ketemu VT nya sebesar 588,4264 feet cubic kayak gitu ya. Nah, sedangkan ini V1. Nah, V1 di sini adalah volume bagian bawah. Seperti yang telah diketahui, volume tangki bawah tadi 0,1 VL ya. Makanya di sini juga dituliskan V1 sama dengan 10% dari VL. VL sendiri sekian. Ini kita kalikan. Sudah. Oke. V1 didapat 41,18985 feet cubic. Kayak itu nanti bisa dibulatkan. Sudah bulat. Kemudian volume total dari keseluruhan bejana itu terdiri dari 3 volume. Yang pertama volume tangki bawah atau bagian corong itu ya. Kemudian volume silindernya atau bodinya, kemudian volume bagian atasnya atau disk headnya. Volume bagian 1 atau volume bawah itu samakan dengan sekian. Volume totalnya tadi sudah ketemu menggunakan ini, kita sama dengankan saja. Nah, ini adalah kalau kita perhatikan rumus pi d kuadrat kali ls ini tinggi kali tinggi per 4 ini adalah rumus dari silinder, volume silinder, karena volume 2 ini adalah volume bagian body yang bentuknya silinder. Jadi sudah menggunakan pi d kuadrat kali ls per 4 seperti itu. Kemudian yang v untuk rumus volume bagian atas di setnya menggunakan konstanta 0,0847 d pangkat 3. Kita langsung inputkan, samain aja dengan ke atas. Pi kita masukkan 3,14. Ini 4 masih tetap, kita samakan dahulu dengan atasnya. Ini juga, sementara ini masih sama, sementara masih sama juga. Ini kita lakukan perhitungan 3,14 kita kalikan 1,5 sesuai rumus saja, kita bagikan dengan 4 kayak ini. Nah, ini masih sama dengan atasnya. Oke. Di sini yang tidak ada D-nya kita geser, berarti ini kita geser ke sini ya. Ibaratnya ini kita kurangi dengan V1. Nah, ketemu sekian. Nah, kemudian yang ada D pangkat 3-nya kita tambahkan. Nah. Oke. Kemudian ketemulah diameter offsetnya, yaitu PT yang ini kita kurangi konstanta kita bagi kita pangkatkan sepertiga ya, karena ini kan pangkat 3 D nya, jadi kalau kita mau nyari D nya kan pangkat sepertiga kayak gitu aja. Ketemu 144 feet, atau kalau kita jadikan inch, dibagi 12 ya. Nah, sorry, tadi ini harusnya dikurung ya, makanya hasilnya kok besar banget. Sekian 7,5 feet dikalikan 12 untuk jadi inch, sekitar 90-an, 91 inch sekitar
91 inch ya diameter outset. Kemudian volume ruang kosong atau safety faktornya tadi kan ada sekitar 30% ya, dari 1 dikurangi 0,7 tadi 0,3, atau secara mudahnya VT kita kurangi dengan VL. Nah ini VL nya VT dikurangi VL ketemu sekian feet. Kemudian LS sendiri tadi di case sudah diasumsikan 1,5 diameter dengan diameter yang sudah kita ketemukan sebesar 90,8 inch ini. Ini kita enakan kayak gini. Oke, ini kita enakan juga 91 inch kayak gitu ya. Maka akan ketemu LS atau panjang silindernya sebesar sekian feet, kita jadikan inch. Nah, sudah ketemu. Oke. Oh ya, sorry, ini sudah inch. Oke, ini sudah inch ya, soalnya diameternya kita ambilnya sudah dari inch. Kalau kita ambil yang feet tadi yang sini harusnya. Oke, sorry, kita sudah inch. Ini kita samakan yang atasnya, diameternya yang satu, ketemu tinggi bagian atas itu sebesar 15,3 inch. Oke. Kemudian ini tinggi bagian bawah, rumusnya diameter dibagi 2 tangan setengah alfa ya. Diameter ini 2 dikalikan dalam kurung tan radians. Nah, kalau menggunakan sudut yang kayak gini harus ada radiansnya ya. Radian yang setengah alfa tadi kita sudah buat setengah alfa yang di atas tadi. Nah, setengah alfa yang ini. Banyak sekali ya kurungnya. Oke, semoga saja nggak error. Nggak error, ternyata sudah. Ini sudah inch. Kita bagi dengan ini ya. Oke, sudah ketemu. Jadi seperti itu cara mudahnya. Ini baru kita melakukan tinjauan di bagian diameter, LS, HA, HB bejana dari case yang telah ada. Mungkin bisa next di tutorial selanjutnya untuk perhitungan yang lebih lanjut. Thank you.